Oke, kita ke materinya ya. Oke, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung menentukan tema. Ini ada tips menentukan tema dari saya ya. Ini yang pertama, tulis apa yang ingin kamu tulis. Jadi apa yang ingin kalian tulis itu tulis saja mengalir gitu ya. Apalagi untuk penulis pemula. Kita tidak mungkin mengharapkan tulisan kita langsung sempurna, tapi minimalnya ketika kita terus menulis, kita memiliki tabungan ya dalam tanda kutip bahwa tulisan kita itu sudah diketik gitu ya. Kemudian catatan-catatan di buku, media sosial, komputer adalah tabungan. Maksudnya begini, mungkin kalian pernah menulis di buku diary kalian, kemudian di komputer atau di media sosial kalian, itu juga merupakan bahan yang bisa dijadikan sebagai tulisan atau buku. Buku pertama saya sebenarnya yang ada di Gramedia itu sebenarnya bagian dari artikel-artikel saya yang saya terbitkan di beberapa media. Salah satunya adalah di Pikiran Rakyat. Kemudian saya kembangkan lagi dengan pengetahuan baru yang saya miliki sehingga menjadi sesuatu yang sistematis. Ya. Karena untuk penerbit-penerbit yang selektif, yang konvensional itu biasanya tidak mau menerima naskah yang masih berceceran. Berceceran itu maksudnya setiap tulisan itu belum nyambung gitu ya, belum sinkron. Kalau kumpulan artikel kan tidak nyambung sebenarnya. Nah, kumpulan artikel yang ada di komputer saya itu saya satukan dengan teori-teori pembelajaran yang ada sehingga menjadi satu. Nah, ini bagian dari catatan di buku atau media sosial kalian yang bisa menjadi buku kalian nantinya. Bahkan Firza Besari juga kalau tidak salah buku garis waktu itu juga bagian dari catatan-catatannya di komputer yang kemudian dijadikan satu dan bahkan menjadi buku bestseller ya. Kemudian tulisan tidak akan habis, tulisan tidak akan pernah habis jika ditulis. Ya, jadi maksudnya pengalaman kalian selama ini itu tidak akan mungkin bisa habis ditulis. Pertanyaannya adalah apakah kita niat untuk menulisnya atau tidak gitu ya. Ini juga menjadi motivasi bagi saya sendiri. Saya ketika menulis novel ini, kadang-kadang memang muncul rasa malas. Ya, padahal sejatinya ketika kita menulis pengalaman sendiri itu harusnya dalam satu hari bisa sekian puluh halaman misalkan ya. Kalau kitanya memang tidak malas. Tapi ketika saya waktu itu ini saya mandek gitu ya, nulis novel tidak tidak jalan lagi. Tiba-tiba ada teman yang menghubungi saya untuk membuat modul mata kuliah berpraktik di salah satu perguruan tinggi. Minta tolong sama saya dibuatkan bab satu dan bab 2. Padahal itu adalah kajian teori, di mana kajian filsafat, kemudian praktis, dan teorinya sendiri. Kemudian di awal juga menentukan rumusan dan latar belakang. Itu kan butuh waktu sebenarnya karena ilmiah. Tetapi saya bisa mengerjakan itu dari sore sampai malam 15 halaman. Selesai. Nah, artinya bahwa sebenarnya bukan bukan kita tidak punya kemampuan menulis, tetapi lebih kepada bagaimana kita kurang memiliki fokus atau semangat dalam menulis itu sendiri. Jadi kalau kalian memang benar-benar ingin menulis, ya buatlah. Misalkan di tembok kalian itu ya, ditulis bulan segini, tahun segini, saya harus punya buku. Nah, itu akan menjadikan motivasi buat kalian sendiri. Juga menjadi remember bagi kalian, pengingat ya, bahwa oh ternyata saya punya tujuan ini loh, menerbitkan buku. Yang saya lakukan dulu adalah seperti itu. Ketika kuliah S1, tahun 2014 kalau tidak salah, saya tulis tuh di dinding kosan saya, menerbitkan buku ya. Meskipun akhirnya 5 tahun kemudian baru terwujud. Tapi tidak masalah, itu hanya masalah waktu saja. Bahkan itu bukunya bukan hanya asal terbit ya, tapi suatu kebanggaan kan bisa sampai diterima di Gramedia, bisa terima oleh salah satu penerbit yang bagus kan. Karena padahal saya awalnya main tuh ke Gramedia, ada buku dosen saya, Profesor Ahmad Sanusi dari UPI, bukunya itu bagus. Maksudnya itu ya bukan hanya isinya ya, tetapi kertasnya itu bagus. Saya pertama melihatnya itu, wah ini kertasnya bagus nih. Saya pengen nerbitin buku yang kertasnya seperti ini. Akhirnya saya lihat penerbitnya, saya hubungi mereka. Awalnya memang diterima, tetapi dengan koreksi, tapi dengan ada editing gitu ya.
Akhirnya saya lakukan, 1 tahun kemudian baru bisa terbit. Ya, artinya karena di penerbit itu apabila kita penulis pemula, maka kita otomatis akan dipinggirkan dulu gitu ya, ketimbang dari penulis-penulis yang memang sudah beken atau keren gitu ya namanya. Apalagi kalau ada proyek-proyek, jadi dipinggirkan dulu. Yang harusnya kita mulai cetak itu bulan Agustus bisa mundur sampai Desember, Januari baru dirilis ke pasar. Tapi ya itu, kalau kita menikmati prosesnya tidak masalah gitu ya. Oke, kemudian arahkan pada hal yang kamu sukai dan menjadi impian kamu. Misalkan tadi Nando ingin membuat suatu novel ya. Ya buat novel yang sesuai dengan keinginan Nando sendiri. Kalau saran saya Nando, lebih baik Nando menulis buku, jangan membuat satu topik gitu ya, seperti yang kamu jelaskan di minggu lalu. Kalau kamu sudah bisa membuat buku, otomatis kamu memiliki nama di pasar, apalagi di penerbit yang selektif gitu ya, bukan penerbit yang asal terbit. Gitu. Jadi itu juga sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi diri kita bahwa sejauh mana tulisan kita ini memiliki memiliki kualitas ya. Terus kalau misalkan ditolak, jangan langsung menyerah. Saya juga ketika menerbitkan nggak langsung diterima. Waktu itu ditolak oleh salah satu penerbit di Jogja juga. Mereka sama sekali tidak mau untuk melakukan editing dan lain sebagainya. Ya ditolak mentah-mentah lah ya. Tapi di penerbit ini saya bisa berdiskusi malahan, kemudian diberikan banyak peluang juga, diberikan banyak ide-ide baru gitu ya, dan diberikan saran. Nah, itu saya pikir cukup bagus sebagai seorang penulis pertama atau pemula ya. Kemudian punya banyak ide di bidang tertentu. Nah ini Pak yang tadi saya katakan ya, punya banyak ide di banyak bidang tertentu juga ini menjadikan kita menjadi penulis produktif. Karena itu yang penting dimiliki oleh kita, bukan hanya fokus pada satu bidang saja. Misalkan saya orang pendidikan ya, tapi tidak hanya fokus di pendidikan. Saya juga membuat buku tentang budaya, kemudian membuat novel juga. Nah, itu juga bagian dari kita untuk menggali kemampuan kita di bidang lain. Gitu. Jadi belum tentu juga apa yang orang lain sangkakan kepada kita bahwa oh ini mah orang pendidikan nih, ini mah orang ekonomi nih, nggak mungkin ke politik misalkan. Ya, ternyata kemarin Dudi juga ke politik ya. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita gali gitu ya. Bahkan ada profesor saya juga pembimbingnya Dudi kemarin ketika itu juga kuliah S1-nya bukan hanya pendidikan kewarganegaraan, tapi ada yang mengambil juga ilmu politik, kemudian hukumnya juga diambil. Jadi sangat kompleks sekali. Justru itu memberikan gagasan baru kepada kita bahwa ya ilmu yang kita kaji jangan pada ilmu itu saja gitu ya. Meskipun memang kita harus kuat dalam satu bidang ilmu tersebut gitu ya. Kemudian paling mudah dan tidak menjadi beban. Nah, ini pentingnya. Menulis itu jangan sampai menjadikan beban terhadap kita ya. Jadi tulis saja yang paling mudah itu seperti apa gitu ya, mengalir yang tadi, dan jangan menjadi beban. Kadang-kadang ketika kita menulis itu terlalu dipikirkan. Aduh, besok saya harus dikejar target sekian halaman. Aduh, saya besok harus menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Nah, itu akan menjadi beban nanti. Mengalir saja. Boleh kalian tentukan target waktu, tetapi itu bukan patokan utama. Hanya sebagai motivasi saja. Kalau jatuhnya menjadi beban, ya kalian ubah itu, mindset-nya diubah. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Ini kita tinggal 8 menit lagi ya. Nanti seperti biasa tinggal masuk lagi ke link Zoom-nya. Karena kita belum mengejar materi nih ya. Oh ini ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Ini non-fiksi. Memang di antara kalian kan kebanyakan adalah non-fiksi atau hampir semuanya non-fiksi. Barangkali hanya Pak Muhammad Khaldun ya yang sorry. Di antara kalian kan ini bukan ini ya. Barangkali hanya Pak Muhammad Khaldun yang bukunya non-fiksi ya. Entah itu ilmu pengetahuan dan teknologi, buku ilmiah lain, motivasi, atau juga perjalanan. Oke, ini kita langsung ke non-fiksi. Ini teknisnya ya. Untuk buku non-fiksi itu minimal halaman 100 sampai 150, rata-rata penerbit konvensional 150 halaman. Nah, untuk self-publishing 100 halaman sudah bisa diterbitkan. Ukuran kertas, nah ini dengan catatan ukuran kertasnya A4, spasi 1,5, margin 3 cm, dan jenis huruf Times New Roman. Buku fiksi ini diantara saja ya, bukan apa sebagai gambaran saja, bukan buku yang termasuk di dalam fiksi itu. Ini semua nggak, karena masih ada yang lain. Karena saya menyusuri dari minat kalian. Nah, kira-kira ada novel, dongeng atau cerita anak, ada juga puisi. Meskipun buku fiksi sebenarnya ada yang lainnya, tapi untuk secara garis besar dan yang biasanya penerbit itu terima itu biasanya ini ya. Dan banyak dari kalian yang ingin membuat novel ya, yang suka membuat puisi juga silahkan ya, karena ini juga bagian dari fiksi ya. Nah, ini yang fiksi. Sorry. Yang fiksi itu biasanya lebih mudah ya. Minimal halamannya hanya 75 sampai 100. Rata-rata penerbit konvensional itu 100 halaman. Ada juga yang minimalnya itu 250, itu penerbit IVA Press ya. Kemudian ukuran kertas A4, spasi 1,5, margin 3 cm, dan jenis huruf Times New Roman juga. Sebenarnya untuk teknis penulisan ini hampir sama, hanya yang membedakan itu buku fiksi dengan non-fiksi itu biasanya ke jumlah halamannya. Untuk novel remaja ya, novel remaja itu kalau tidak salah di Mizan itu 75, itu sudah bisa diterbitkan. Mizan itu penerbit konvensional ya, artinya selektif. Jadi silahkan, itu juga peluang bagi kalian. Untuk yang belum tahu, penerbit self-publishing itu maksudnya penerbit yang dimana kita ingin menerbitkan naskah, naskah kita pasti terbit, pasti diterima, asal tidak mengandung sara atau kepentingan politik tertentu. Itu pasti diterbitkan. Hanya masalahnya adalah kita harus membayar kepada mereka. Nah, itu yang membedakan dengan konvensional dengan selektif. Kalau selektif biasanya kita tidak usah bayar, ya. Justru kita yang dibayar. Dan di situ ada yang namanya royalti. Nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir. Oke, nih. Bagaimana memulai? Nah, kalau kalian ingin membuat target, ini saran saya silahkan diperhatikan ya. Kalau kalian cukup 75 halaman, maka kalian tiap hari itu cukup membuat 2,5 sampai 3 halaman saja. Ya. Kenapa sampai 3? Karena ini biar lebih nantinya, tidak pas 75 banget ya. 100, maka kalian harus membuat 3 sampai 4 halaman per hari. 150, ya 5 sampai 6 halaman per hari. Tapi kalau misalkan ada waktu luang dan di situ kalian benar-benar ingin menulis, ya silakan gunakan waktu itu. Bisa sampai 10-15 halaman atau bahkan lebih dari itu gitu ya. Ini juga sekalian latihan untuk kalian yang mahasiswa nih, yang menulis ya. Nanti juga kalian akan bertemu dengan skripsi. Jadi kalau kalian terbiasa dengan target-target seperti ini, maka insya Allah skripsi kalian juga akan cepat. Saya juga dulu menargetkan seperti ini, makanya saya ketika S1 itu bisa lulus cepat ya, 3,5 tahun, karena tiap hari itu benar-benar digedar skripsi saya. Dibalikin sama dosen, kemudian balik lagi ke dosennya ya. Bahkan saya di UPI itu mengalami salah titik, salah koma juga, dibalikin lagi draftnya, draft skripsinya, harus diulang, harus di print ulang. Jadi
Seperti itu kesalahan-kesalahan penulisan yang membuat saya akhirnya bisa menulis sebuah buku ya. Itu juga penting. Oke, nah ini ayo mulai ya. Dengan mengikuti pelatihan ini, kamu ada di tengah, tinggal dua langkah lagi, menulis dan menerbitkan. Jadi pekerjaan terberat itu sebenarnya hanya ada dua, memikirkan bagaimana ia dikerjakan dan memikirkan kapan untuk memulai. Jadi, ayo memulai ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita ke sesi kedua. Izin masuk, Pak. Ya, Nando. Silakan, Nando. Iya, Pak, ini lagi di fase untuk males banget buat nulis, Pak. Padahal itu sudah banyak ini, Pak, tapi untuk memulainya itu sangat susah ya, Pak. Gimana sih, Pak, kalau sudah di fase seperti ini, Pak? Terkadang kan ada kebosanan tersendiri, Pak, kalau untuk melanjutkannya, Pak. Oke, seperti yang tadi saya kemukakan ya, bahwa menulis itu jangan menjadi beban. Meskipun kadang-kadang tanpa kita sadari, kita dengan keinginan menulis itu justru semakin menjadi beban ya. Yang harusnya saya tidur misalkan, Ando sampai nggak bisa tidur karena memikirkan itu, aduh kapan ya memulai menulis gitu ya. Nah itu contoh bagaimana menjadi beban. Tapi sekali lagi, agar kita bisa memiliki semangat lagi untuk menulis. Kalau saya biasanya begini, Nando. Saya biasanya membuat desain cover dulu dari PowerPoint aja, bikin desain cover dari PowerPoint ya biasanya. Nama kita sendiri, judul buku yang akan kita tulis. Kemudian saya print. Setelah saya print, saya simpan di tempat yang biasanya saya duduk atau tempat strategis lah yang biasanya saya gunakan tempat itu untuk santai ya. Karena dengan kita melihat biasanya kita itu akan tumbuh rasa semangat lagi gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri bahwa ini loh target kita, ini loh target saya, target seorang Nando itu ternyata ini loh, harus menulis dan saya yakin gitu buku ini pasti terbit. Buku ini pasti bestseller gitu ya. Amin. Oke, gitu ya Nando. Mungkin akan saya lanjutkan. Ini takut tidak keburu ya. Jadi silakan langsung masuk ke sesi kedua aja ya di link yang sama. Ini kita akhiri dulu ya. Oke, kalau kita lanjutkan ya. Ini ada presensi, silahkan diisi untuk yang hadir di pertemuan sekarang. Ada di chat ya, silahkan diisi. Ini slide saya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya tentang pertanyaan Nando tadi. Yang pertama itu ya, Nando ya, kita membuat cara untuk memotivasi diri kita sendiri. Ya, ada sebenarnya istilah itu dalam BK. Bahkan dosen BK saya sendiri melakukan itu. Dia itu ingin naik haji ketika masih mahasiswa, tapi faktor keluarga ya, yang menurut dia waktu itu tidak mungkin. Jadi ketika beliau kuliah, ya beliau membuat editing foto orang sedang melaksanakan ibadah haji di depan Ka'bah, dia ganti mukanya itu dengan muka dia. Kemudian dia print, dia ditempel di tembok kosannya. Nah, itu bagian dari kita memotivasi diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita obrolkan itu dengan orang terdekat dengan kita. Ya, misalkan saya sudah menikah, saya bilang kepada istri saya misalkan ya, nanti tolong ingetin saya bulan depan harus sudah selesai naskahnya gitu ya. Jadi itu juga akan menjadi warning bagi kita sebagai penulis ya. Kemudian selain itu juga kembali lagi ke motivasi kita. Kalau kita ingin benar-benar menjadi seorang penulis, ya langkah yang paling mungkin adalah terus menulis.
Karena tidak mungkin tulisan kita akan terbit kalau kita sendiri berhenti menulis. Dan salah satunya juga dengan mengikuti pelatihan ini kan muncul lagi rasa untuk menerbitkan ya. Artinya lingkungan belajar juga cukup penting bagi kita. Saya ambil contoh diri saya sendiri misalkan. Ketika saya suka menulis, kemudian ketika S1 itu tidak ada pelatihan yang gratis ya ketika itu. Maka dan saya juga tidak tahu proses menerbitkan buku itu seperti apa, ini menghalangi saya kemudian. Biarin aja lah. Baru muncul lagi di tahun 2014. Itu pun saya juga masih belum tahu dunia penulisan itu seperti apa. Penerbit itu bagaimana macamnya gitu ya. Ketika kita ditolak, harus seperti apa respon kita misalkan. Nah, hal-hal seperti itu juga seperti ini yang kamu lakukan juga bagian untuk mengingatkan diri kamu untuk benar-benar bisa menulis. Ya, saran saya tadi ketika kamu punya keinginan untuk menulis, kamu buat ya sesuatu yang menarik, misalkan cover, desain atau lain sebagainya, kemudian kamu tetapkan kapan nih akan terbit. Saya juga ketika 2 buku, sebenarnya saya ada 2 naskah lagi yang akan terbit. Yang satu tinggal dikirim sebenarnya, tapi ke penerbit yang pasti terbit self publishing, karena itu juga bagian dari tulisan lepas saya ya di media-media massa. Nah, itu juga sepertinya tidak mungkin untuk diterbitkan di penerbit yang selektif atau konvensional karena itu tulisan-tulisan yang tidak sinkron. Makanya saya beri judul itu catatan untuk negeri gitu ya. Jadi itu yang kedua, kemudian yang ketiga sudah diproses di seleksi di Gramedia tentang budaya. Dan yang ketiga yang sekarang juga sedang saya lakukan adalah novel. Bahkan saya membuat ini juga sebenarnya untuk memotivasi lagi diri saya untuk kembali menulis. Jangan sampai saya kehilangan touch saya. Makanya saya gunakan ruang ini itu untuk memotivasi diri saya. Selain juga saya memotivasi kalian yang mungkin memiliki kemampuan dan kemauan untuk menulis, gitu ya. Waktu SMA itu saya suka sekali menulis puisi. Sayang sekali laptop saya yang saya gunakan untuk S1 itu keburu rusak dan filenya tidak bisa terselamatkan. Padahal itu bisa juga untuk dibuatkan buku misalkan. Nah, jadi silakan dieksplor saja kemampuan kamu menulis. Jangan berpikir nanti laku enggak. Jangan berpikir nanti bisa diterima enggak oleh penerbit selektif. Yang penting mah kita berkarya aja dulu. Nanti kalau misalkan sudah selesai juga, insya Allah ada jalannya lah. Ya. Ya gitu ya, Nando ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya. Atau masih Nando ingin bertanya lagi? Pak, gimana sih Pak kalau ngatasin itu Pak? Misalkan cerita kita sudah dibuat, nah kita tuh untuk dikenal orang tuh terkadang tuh rasanya tuh malu gitu Pak, takutnya cerita kita tuh nggak menarik atau bagaimana gitu Pak. Nah, berarti ini lebih ke percaya diri ya. Sebenarnya dengan kita menulis itu harusnya kita menjadi seorang yang lebih percaya diri, Nando. Karena kita bisa membuat sesuatu yang belum tentu orang lain bisa membuat seperti kita. Karya buku itu tidak semua orang bisa. Kenapa? Padahal semua orang itu bisa menulis, tetapi tidak semua orang bisa menerbitkan buku. Tadi salah satu faktornya adalah kemauan untuk menulis itu sendiri. Ketika kita mau untuk menulis, maka sebenarnya itulah jati diri kita, itulah kelebihan kita yang tidak dimiliki orang-orang lain. Makanya buku juga, ini juga sebenarnya saya jadikan sebagai senjata utama misalnya untuk saya bersaing dengan kompetitor yang lain dalam artian ketika seleksi misalnya. Seleksi-seleksi tertentu kan biasanya kita melampirkan CV, termasuk minggu yang hari Senin ya, Kang Dudi juga menuliskan 3 buku. Nah, itu juga bagian dari kita untuk memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita memiliki dimensi yang lain, gitu ya. Dalam tes CPNS juga sebenarnya buku itu poinnya sama dengan jurnal ya. Mungkin kalau Nando tahu ya, sama dengan jurnal. Poinnya itu 15. Ya, sama dengan jurnal. Jurnal yang terindeks sekalipun sama dengan buku. Nah, jadi di mata pemerintah, buku juga sangat pentingnya karena indeks penulisan buku di Indonesia ini masih sangat rendah
Bahkan dengan Thailand juga kita kalah. Padahal Thailand penduduknya berapa sih dibandingkan Indonesia? Apalagi dengan Malaysia, dengan Singapura, yang mereka sudah memiliki keaktifan menulis warganya yang luar biasa. Makanya salah satu adanya self-publishing juga untuk mendorong bagaimana generasi muda seperti kita ini, juga Pak Muhammad Khaldun ya, yang luar biasa tawaduknya ya, masih mau untuk mendengarkan saya yang sebenarnya harusnya barangkali mendapatkan bimbingan dari beliau, tapi masih mau mendengarkan ini. Nah, ini juga harusnya menjadi cambuk bagi kalian sebagai generasi muda agar mau untuk terus belajar, apapun ilmunya. Makanya saya sebenarnya, Suaranya patah-patah, Pak. oke, bentar ya, saya perbaiki dulu. Oke, mohon maaf ya, ada salah jaringan. Ya intinya adalah bagaimana sebenarnya kita harus memiliki eh, apa ya, percaya diri ya. Karena sebenarnya sebagai penulis itu memang harusnya kita sudah memiliki kepercayaan diri, bukan justru insecure atau menutup diri dari lingkungan luar misalkan karena kita nggak pede tulisan kita seperti apa. Itu urusan belakangan lah, belum tentu tulisan kita yang dianggap jelek itu tidak laku di pasaran. Barangkali tulisan kita yang dianggap oleh diri kita sendiri itu jelek ya, tapi menjadi suatu kekuatan di pasar misalkan. Kalau kita contohkan misalkan Raditya Dika ya, Raditya Dika ketika dia menulis buku pertamanya itu lucu sekali kan. Dia menerbitkan, kemudian dia membeli sendiri buku dia bagikan ke keluarganya. Saking dia tidak percaya dirinya. Tapi akhirnya bisa menjadi buku bestseller. Nah, ini contoh bagaimana apa ya, ketika kita sudah menulis buku, sudah menerbitkan, maka langkah seharusnya yang kita lakukan adalah branding kan. Apalagi sekarang sudah musim digitalisasi, semuanya serba digital. Kita bisa mempost di Instagram, barangkali di TikTok juga, di Facebook dan lain sebagainya, di YouTube. Nah, itu juga bagian dari branding diri kita. Jadi ketika kita sudah menuliskan sebuah buku, jangan justru makin malu. Yang malu itu mereka yang tidak bisa menerbitkan buku, kemudian malah membincangkan buku kita. Dan ini satu nalar yang kebalik ya. Jadi ya semangat saja ketika kamu punya kemauan untuk menulis dan bahkan bisa menerbitkan, kamu harusnya bangga dengan diri kamu sendiri karena sudah berhasil melakukan yang orang lain belum tentu bisa lakukan. Karena kemauannya ya tentunya. Gitu ya Nando ya. Iya, Pak. Ada lagi? Pak, Ya. menanggapi hal yang barusan, apakah boleh misalnya kita tuh mempublishkan buku tapi dengan nama pena gitu, Pak? Oh, boleh ya. Tadi saya contohkan ada Kiai Mustafa Bisri ya, S Kakung Instagramnya. Nah, beliau itu menerbitkan buku dengan nama pena. Dan sebenarnya nama pena itu bukan sesuatu yang baru ya di dunia kepenulisan, tapi memang itu dipersilahkan. Kalau saya membuat novel tadi yang seperti saya katakan masih dengan nama saya sendiri, tapi saya tidak menggunakan gelar saya, misalkan itu hanya untuk menarik minat pembaca saja, misalkan ya. Karena kalau ada gelarnya kan seolah-olah serius gitu ya. Kalau buku-buku akademik barulah kita boleh tuliskan gelar. Kalau ini ya sepertinya tidak perlu. Kalau misalkan Ira mau menulis sebuah buku dan ingin menggunakan nama pena, misalkan Ira Kepang tadi ya, itu juga nggak apa-apa, tidak masalah. Atau justru menggunakan nama yang jauh berbeda dengan nama aslinya, itu juga tidak masalah. Hanya tadi poinnya, orang ketika membaca buku Ira nanti belum tahu siapa sosok di belakang layar ini. Jadi minusnya sebenarnya di situ. Kita tidak bisa membranding diri kita. Kecuali memang buku itu udah laku keras di pasaran, orang sudah mulai mencari siapa nih sosok di belakang buku itu. Gitu ya. Ya ada plus minus lah, plus minusnya lah ya. Kira ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi?
saya Pak, boleh bertanya? Septian, boleh? Bagaimana ya Pak kalau misalkan kita tuh udah dapet temanya, udah dapet ceritanya, cuma ketika di tengah-tengah perjalanan kita tuh kayak nggak percaya diri gitu. Jadi, ganti aja nggak ya ceritanya, atau ini gimana nih gitu. Jadi kayak nggak percaya diri gitu Pak di tengah-tengah perjalanan gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu, Ya, pengalaman sebagai penulis pemula itu memang demikian ya. Kita tidak yakin dengan tulisan yang kita buat. Hal yang wajar dialami oleh seorang penulis, apalagi penulis pemula. Saya pun demikian dulu, pernah mengalami itu. Makanya ini pentingnya kita menulis. Dengan menulis itu sebenarnya kita sudah bisa membuat sesuatu yang tadi tidak dimiliki orang-orang lain, dan seharusnya ketika kita mulai menulis itu tulis saja, ya. Tulis saja terus, jangan berpikir tentang hasilnya, karena hasil itu nanti yang harusnya melihat tulisan kita itu pembaca, atau paling awal adalah redaktor, ya. Jadi itu yang harus ditekankan pada diri kita sebagai penulis pertama. Jadi tugas kita itu bukan untuk mengkritisi karya kita sendiri, tetapi untuk bagaimana membangun tulisan kita ini. Misalkan Septian sudah merasa bahwa tulisannya ini kayaknya kurang deh. Maka di tengah jalan itu seharusnya bukan berhenti menulis, tetapi melihat bagaimana referensi buku-buku yang top, yang populer di bidang itu. Misalkan di novel siapa sih yang bagus misalkan ya. Kalian mencari-cari misalkan Andrea Hirata, Habibur Rahman El-Sirazi, kalian baca novel-novel mereka, pelajari, gali. Sebenarnya apa yang menarik dari novel mereka ini? Kemudian kalian setelah berhenti menulis kan pasti mulai dari awal lagi, membaca dari awal naskahnya. Nah, membaca dari awal itu gunakan juga untuk editing. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Saya menulis awal ya seperti itu dulu, mengalir dulu. Tetapi nanti setelahnya, besoknya itu saya mulai lagi dari situ lagi. Untuk memperkaya tadi. Memperkaya diksi, memperkaya gagasan, yang memperkaya majas. Nah, itu pentingnya agar novel kita juga ketika dibaca orang itu langsung seolah-olah berada di dalam cerita kita gitu ya. Jadi bukan berarti merasa jelek kemudian udahlah berhenti menulis, bukan. Yang harus dilakukan adalah mengevaluasinya, yakni melihat bagaimana karya orang lain, kekuatannya itu di mana, kita revisi tadi. Nah, baru tulis lagi setelah revisi itu selesai, misalkan 30 halaman itu kita selesai, kita lanjutkan lagi tulisan kita, tentu dengan pengetahuan baru yang kita miliki. Gitu ya. Septian ya. Ada lagi? Izin masuk ya Pak. Ya, silakan. Nah, justru ketika kita melihat dan itu membaca tulisan dari karya orang lain tuh Pak, dan membandingkan dengan tulisan kita, kayaknya tuh tulisan kita tuh masih jauh Pak gitu Pak. Jadi tuh membuat mental kita down gitu Pak. Itu seperti gimana Pak? Ya, karena begini, saya menulis buku yang berjudul Saatnya Guru Berpikir dan Bertindak itu terinspirasi dari buku Thomas Lickona tentang pendidikan karakter. 2 buku yang beliau lahirkan. Saya memberanikan diri membuat konsep yang hampir serupa. Hampir serupa itu bukan isinya ya, tetapi konsep dari buku itu. Lickona itu membuat buku yang satu teori, yang satu aplikasi. Aplikasi itu artinya implementasinya bagaimana tentang mendidik karakter itu. Nah, saya membuat bahkan tiga topik dalam satu buku. Yang pertama teori, kedua aplikasi dari pengalaman saya yang dibuat seperti novel, yang ketiga inovasi model pembelajaran. Jadi memang ketika kita terinspirasi oleh orang lain itu bukan berarti kita harus menjiplak semua atau ingin meniru semua. Wah, itu akan kacau nantinya. Mereka sudah top, tapi kita masih baru ya, apalagi baru di dunia penulisan. Maksud saya adalah bagaimana ketika kita melihat karya mereka itu, kita memiliki semangat yang baru untuk merubah naskah yang menurut kita kurang.
tentu naskah yang kita revisi juga belum langsung wow gitu ya. Yang seperti minggu lalu dibahas tuh bahwa tulisan untuk penulis pertama pasti banyak kekurangan. Andrea Hirata sekarang dikenal itu bukan Andrea Hirata yang pada awal ketika dia menulis. J.K. Rowling tahu ya? Ada yang tahu J.K. Rowling? Pak. Ya, Pernah dengar Pak, dengar. dengar. Harry Potter lah. Kalau kalian tahu J.K. Rowling itu, saya lupa lagi, apakah 12 atau sampai ratusannya naskah Harry Potternya itu ditolak oleh penerbit karena dianggap tidak bisa bersaing. Apakah dia insecure? Tidak. Yang dia lakukan adalah terus mengirimkan itu, melakukan revisi. Karena kalau kita ditolak, tentu kan kita harus melakukan revisi ya. Revisi yang menurut kita di mana nih yang kurangnya. Kemudian dikirimkan lagi ke penerbit-penerbit yang lainnya. Jadi maksud saya ketika kita tidak pede dengan apa yang kita tulis, jadikan tulisan orang lain itu hanya sebagai preferensi, bukan sebagai sesuatu yang memang harus kita lakukan sepenuhnya. Ya, maksud saya adalah lebih kepada bagaimana kita mengedit itu sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita menulis lagi. Karena inilah dunia kita. Barangkali nanti itulah kekuatan dari tulisan Nando, kekuatan dari tulisan Septian itu. Makanya yang seperti minggu lalu kita bahas kan kita setiap penulis memiliki daya selingkung sendiri yang berbeda dengan atau membedakan dengan penulis-penulis lainnya. Nah, ini mungkin diawali dari tulisan-tulisan pertama sebenarnya. Kayak saya misalkan kalau membuat tulisan itu, saya sering menggunakan tanda petik sebagai istilah ya yang orang mungkin akan menginterpretasikannya berbeda-beda, mengartikannya berbeda-beda. Tapi tentu ilmiah ya, kalau novel kan nggak mungkin menggunakan tanda kutip atau istilah-istilah tertentu. Ya, gitu ya Nando ya. Baik Pak. Oke, ada lagi? Presensi jangan sampai dilewatkan ya. Ada di chat, silahkan diisi. Untuk pertemuan kedua hari ini. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini Pak, mau nanya Pak. Ya. Ya Pak, bagaimana? Ketika Pak saya mengirim artikel tentang keuangan itu isinya angka-angka Pak, sama statistik. Ke salah satu jurnal milik pemerintah Rusia. Ya. Jadi salah satu jurnal milik pemerintah Rusia, anggota Fokus Q1. Jadi saya dikasih pertanyaan balik. Tulisan saudara di sini tidak ada yang mau baca. Isinya angka-angka. Angka bagusnya kalau tulisan Anda kualitatif aja. Jadi sifatnya cerita gitu. Jadi ternyata kalau dia sifatnya banyak angka itu memang banyak publisher itu jurnal-jurnal yang agak menolak gitu Pak, karena pembacanya sedikit gitu. Menurut pendapat Bapak gimana Pak? Oke Pak, saya konfirmasi ya Pak karena suaranya kurang jelas Ya. Tentang artikel kuantitatif ya Pak, yang isinya banyak angka itu kurang diminati Iya, begitu? Ya. Contohnya waktu saya kirim ke salah satu jurnal milik pemerintah Rusia, di sana mereka menanyakan, wah kalau angka-angka seperti begini di sini pembacanya sedikit. Alangkah baiknya kalau saudara menceritakan sesuatu yang menarik itu secara kualitatif mengenai negara saudara. Jadi jangan
jangan angka-angka perusahaan gini, di sini nggak ada yang mau baca gitu Pak. Oke. Menurut pendapat Bapak gimana Pak? Oke, boleh saya tanya dulu Pak, itu emang jurnalnya jurnal ekonomi atau khusus Iya Pak, ekonomi atau umum Pak? jurnalnya sebenarnya ekonomi dan sosial, lebih luas sekali ya. Sedangkan saya khusus di manajemen keuangan pasar modal yang khusus gitu ya. Jadi menurut pendapat Bapak, Oke, ini sebenarnya ya, gitu. lebih kepada bagaimana kebijakan dari pengelola jurnal itu sendiri Pak ya. Karena memang setiap pengelola jurnal itu kan memiliki memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Apakah harus kualitatif, lebih kuatnya maksud saya, apakah kuantitatif atau mixed method itu lebih disukai misalkan ya. Jadi memang ada jurnal-jurnal yang seperti itu, tidak menyukai bidang-bidang tertentu kualitatif, entah itu kuantitatif atau kuantitatif ya. Makanya banyak juga penulis di Indonesia itu yang menggunakan akhirnya kuantitatif kan sebagai jalan tengah tadi. Angkanya tetap ada, kemudian deskripsinya juga ada. Memang kalau untuk angka atau berbasis angka lah, ilmu pengetahuan alam yang berbasis angka, memang lebih ideal, atau ekonomi ya, karena ekonomi kan sebenarnya tarikannya kan dua ya Pak ya. Kalau saya tidak salah ya, ilmu sosial kemudian ada hitung-hitungannya. Maka tentu ada penafsiran di sana. Maka dibutuhkan penafsiran. Tapi tadi yang menarik adalah ketika mereka mengatakan ini tidak menarik bagi saya, lebih baik menceritakan bagaimana negara Anda. Kemudian saya berpikir ini ada apa di balik itu? Ya. Jadi rupanya begitu saya baca jurnal-jurnalnya pemerintah Rusia, dia senang sesuatu yang coba ceritakan mengenai negara Anda, apa ekonominya, apa sosialnya. Jangan data-data yang analisa yang di pasar modal. kebetulan saya artikel khusus pasar modal ya. Aduh, betul juga ya. Iya. Aduh, ya. Jadi iya. Oke. Ya, jadi lebih kepada kebijakan mereka sendiri sebenarnya Pak ya. Karena ya ada juga sebenarnya jurnal yang mau menerbitkan barangkali artikel Bapak yang full tadi kuantitatif ya, atau berdasarkan angka-angka tadi. Memang kita tidak bisa memaksakan kehendak ya kepada beberapa penerbit ya yang mau untuk menerbitkan artikel kita. Jadi ini sebenarnya lebih kepada bagaimana strategi kita untuk menerbitkan di jurnal yang tepat misalnya. Gitu Pak. Jadi sesuai dengan keinginan mereka lah, pangsa pasar atau pembacanya itu seperti apa. Gitu kira-kira Pak ya. Kalau yang saya ambil dari pengalaman saya ketika masih kuliah, karena sekarang sebenarnya saya sudah lama, terakhir membuat jurnal itu tahun lalu ya. Dan itu pun menjelang tes SKB ketika itu, CPNS. Sekarang saya berhenti lagi karena ya menerbitkan sebuah jurnal kan butuh uang ya. Maka saya mengalihkan karya saya itu akhirnya ke buku gitu Pak. Karena ini nanti masalah yang agak rumit sebenarnya di Ristek Dikti ya. Kalau ini kita bicarakan misalkan, karena ada gap yang terlalu tinggi antara kesejahteraan di perguruan tinggi yang memang dikelola oleh pemerintah, meskipun dia badan hukum sendiri misalkan ya, atau kita bicara tentang gaji lah ya, di perguruan tinggi swasta yang dikelola sendiri oleh mereka kan biasanya kecil, bahkan dari sekolah saja misalkan lebih besar daripada kampus misalkan. Apalagi kita disuruh untuk menulis untuk sehari-hari saja kadangkala pas-pasan misalkan. Ya ini menjadi masalah yang baru sebenarnya untuk DITI. Makanya kita ini sebenarnya harusnya mendorong bagaimana pemerintah bisa membuat wadah atau jurnal sendiri yang bisa populer lah di negara sendiri atau digunakan di negara sendiri gitu ya Pak. Setuju Pak. Setuju. Oke, ada lagi?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ke sini ya. Tips membuat kerangka berpikir. Ini sebenarnya saya lebih arahkan ke penulisan novel ya, meskipun di sini juga adalah untuk penulisan naskah-naskah ilmiah. Yang pertama tentu kita harus menuliskan ide-ide pokok itu ya. Misalkan Septian mau nulis novel tentang percintaan, harus dibuat dulu ide pokoknya itu seperti apa. Di bab 1 itu mau membicarakan apa? Apakah pertemuan awal si A dengan si B? Kemudian juga kalau kita petakan lagi menjadi subbab, maka dibuat lagi kisah pertemuan awalnya itu seperti apa? Apakah di taman, di dalam angkot misalkan, atau di mana lah. Ya, itu bagian dari ide pokok. Kemudian subbab keduanya tentang pertemuan kedua mereka misalkan ya. Nah, itu tentang ide pokok. Tapi kalau di dalam tulisan, di dalam paragraf, ide pokoknya tentu satu judul itu sendiri ya. Misalkan di judul itu berbicara tentang apa ya, percintaan remaja lah. Kemudian di awalnya tadi di paragraf pertama ngomongin tentang apa dulu nih, itu juga harus ditulis. Paragraf kedua kira-kira saya mau ngomong apa ya, ditulis dulu tuh ide pokoknya. Ketiga sampai nanti terakhir. Kalau kita memang tidak bisa menulis secara secara mengalir gitu ya, maka dibuat ide-ide pokok itu sebenarnya untuk memudahkan saja agar kita mengingat dan tahu nanti arah tulisan kita itu kemana. Di awal-awal saya belajar menulis juga seperti ini ya, menuliskan ide-ide pokok. Kemudian susun ide-ide pokok itu secara sistematis dan memetakan babnya seperti apa. Nanti ada contohnya lah. Ini isi setiap bab dengan daftar subbab yang akan ditulis. Jadi di bab itu, yang buku yang ingin kalian tulis itu ditulis dulu babnya tentang apa aja. Kemudian di bab juga, di bab yang akan dibahas itu judulnya tentang apa aja. Kalau ini naskahnya ilmiah, cari data pendukung ya, dari jurnal, dari lain sebagainya lah. Jangan menggunakan Wikipedia. Wikipedia itu semua orang bisa melihat ya. Kemudian bisa mengedit maksud saya. Kemudian eliminasi yang tidak sesuai atau kurang mendukung. Ya, jadi setelah kalian menuliskan tadi inti ide pokoknya apa, setelah kalian baca lagi, oh kayaknya ini kurang sesuai nih. Ya abaikan saja, tapi jangan dulu dihapus ya. Ini contohnya. Nah ini. Contoh menulis bab dan memetakan subbab. Ini di novel saya nanti ya. Oke, ini bagian pertama nih, cerita dari Bumi Siliwangi. Nah, coba lihat yang merah. Yang merah ada tulisan jatuh konyol, tinggalan Jumatan, dan frustasi misalkan. Nah, yang merah ini saya tandain nih merah. Kenapa? Karena ini saya anggap tidak perlu atau perlu dieliminasi. Tapi jangan dulu dihapus. Mengapa? Karena siapa tahu nanti kita masih membutuhkannya. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru dihapus, tapi tandai dulu. Kemudian kenapa yang merah ini kurang nyambung dengan pembahasan lainnya? Coba lihat deh. Ini kan cerita dari Bumi Siliwangi. Maksudnya adalah cerita dari UPI ini ya. Bumi Siliwangi itu kan UPI sebenarnya. Tak kunjung mengajar, guru atau profesional, ini cerita-cerita dari UPI. Kalau jatuh konyol, tinggalan Jumatan, dan frustasi ini nampaknya tidak sesuai nanti dengan naskah saya. Atau sebenarnya bisa juga dengan topik yang sudah ditulis, tak kunjung mengajar misalkan ya. Masuk ke frustasi misalkan. Nah itu jadi bisa disatukan gitu ya. Kemudian tidak begitu penting nih yang merah ya, tidak begitu penting. Nah ini gak jadi ditilang misalkan, perjalanan dimulai. Jadi ini tidak terlalu penting untuk saya ceritakan di novel saya. Karena saya kan berbicara tentang pendidik petualang, kok jadi gak jadi ditilang misalkan ya. Karena ini ceritanya panjang, ini debat dengan polisi misalkan. Oke. Nah ini mengapa itu penting? Itu adalah kerangka, belum tentu fix jadi naskah. Jadi kalau kerangka itu jangan dulu dihilangkan, jangan dulu dibuang ya, tapi cukup ditandai dulu. Meskipun kita di awal menganggap itu kurang penting atau tidak penting ya. Kemudian untuk mengingat cerita, nah ini. Kenapa kita membuat atau memetakan subbab? Kita itu penting untuk mengingat cerita, tandai subbab dengan tanda kurung, inti cerita yang hendak ditulis. Mana ya? Oh ini nih ya, yang bagian 3.
nggak kuat. Ini ada tanda kurung motor metik naik tanjakan MN. Kadangkala ketika kita menuliskan pengalaman pribadi, seperti tadi ya yang Salsa ingin buatkan pengalaman pribadi itu, mungkin ada hal-hal yang kita miss ya di memori kita, di ingatan kita itu lupa-lupa ingat. Kalau misalkan kita tulisnya di bagian paling jauh misalkan ya, di paling akhir. Kadangkala kan kita suka lupa-lupa ingat lagi ya. Lalu kita tuliskan inti ceritanya itu apa. Karena di judul itu kan biasanya yang membuat orang tertarik untuk melihat atau membacanya. Maka untuk menguatkan ingatan kita ini berbicara tentang apa, kita buat di tanda kurungnya. Nah, nanti ketika naskahnya sudah jadi, ini dihapus saja, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah jadi fix naskahnya, kemudian biarkan apa yang ditulis dalam subbab. Jangan terburu-buru dihapus yang tadi ya. Ya, kita ada 5 menit terakhir. Kalau ini contoh kerangka berpikir, nanti barangkali akan saya share, terutama untuk penulis pemula ya, yang kalian, kalau Pak Muhammad Khaldun kayaknya sudah terbiasa lah dengan ini ya, contoh membuat kerangka berpikir. Oke, ini diambil dari buku saya. Kemudian proses menulis bagi penulis pemula itu tulis saja terus ya, yang tadi yang menjadi masalah Septian, kemudian Nando, tulis saja dulu. Jangan banyak mikir, nyambung nggak nyambung, yang penting selesai. Nah, inilah tahap editing atau membaca kembali naskah. Jadi, selesaikan dulu. Misalkan satu judul ini sudah selesai nih, Septian atau Nando. Kemudian merasa bahwa naskahnya kurang, ya dibaca lagi dari awal. Kemudian diedit lah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menakar kemampuan kita dengan kemampuan orang lain, apalagi yang sudah expert, yang sudah ahli. Kita memiliki cara kita sendiri, ya. Oke, ayo semangat ya. Menulis itu mudah ketika kamu menikmati prosesnya. Jadi sebenarnya menulis itu mudah, asal kita menikmati proses itu. Saya ketika menikmati proses menulis itu, kadang-kadang suka lupa waktu ya. Padahal tadi zuhur, tahu-tahu sudah asar aja. Padahal seolah-olah kita baru saja menulis gitu ya. Itu kalau kita sudah menikmati prosesnya. Tapi kalau menjadi beban, wah ini kenapa nggak beres-beres gitu ya. Jadi kepikiran terus nantinya. Gitu. Ada 4 menit tersisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Ira, silakan. Gimana caranya menentukan judul yang menarik? Karena saya itu ya, Pak, cerita dari awal sampai akhir tuh udah ada gitu konsepannya gitu. Tapi nentuin judulnya gitu susah, Pak. Judul novel, judul besar. Ya, Pak. Oke. Ya. Kalau judul besar itu, kalau misalkan Ira mau menerbitkannya di penerbit konvensional, biasanya mereka itu memberikan arahan judul yang sekiranya bisa diterima oleh pasar. Seperti buku saya itu awalnya adalah judulnya bukan saatnya guru berpikir dan bertindak. Itu sebenarnya judul yang diberikan oleh penerbit. Ya. Naskah awalnya sebenarnya bukan itu. Awalnya adalah guru, kemudian berpikir dan bertindak di bawahnya. Ya. Kemudian menurut penerbit, judul itu kurang menarik gitu ya, maka dibuatlah judul yang lebih menarik oleh mereka. Kalau kita pilihannya adalah penerbit konvensional, maka kita akan mendapatkan fasilitas itu. Kita tidak bayar, kita mendapatkan royalti, atau misalkan kalau misalkan kita memilihnya dijual lepas, artinya jual lepas itu kita langsung dibayar, tetapi terlepas dari naskah kita laku atau tidak, ya kita tetap dapat uang di awal, tapi nanti ke depannya kita tidak lagi mendapat uang gitu ya. Tapi kalau di penerbit yang self-publishing, biasanya kita sendiri yang menentukan tuh. Nah, masalahnya adalah apakah kita ini cukup mampu gitu ya untuk merumuskan judul sendiri. Nah, terkaya wawasan kita tentang judul-judul yang menarik, kemudian keinginan anak muda misalkan. Karena kita harus lihat dulu pangsa pasarnya ini siapa. Kalau pangsa pasarnya ini usia 17 tahunan, maka judul-judul yang berbau bucin ya, itu biasanya diterima oleh pasar. Jadi kita harus lihat dulu siapa
pangsa pasar kita itu siapa. Kemudian baru kita menganalisis lagi nanti. Kira-kira judul saya ini akan mudah diterima kalau isinya apa. Pasar itu lagi butuh apa sih gitu ya. Nanti akhirnya jatuhnya ke mini riset ya. Ya riset kecil-kecilan lah, bukan berarti kita harus melihat jurnal dan lain sebagainya, enggak. Kita cukup cari di internet, misalkan buku yang lagi laris di pasaran itu apa, judul yang menarik itu kira-kira seperti apa gitu ya. Tahun-tahun sekarang tuh seperti apa. Kayak kemarin aja misalkan kita lagi ribut tentang milenial, buku-buku yang berjudul guru milenial itu banyak laku di pasaran karena mereka menyesuaikan tadi dengan isu-isu yang ada gitu ya. Jadi begitu caranya ya, kira ya. Tapi tadi tidak meninggalkan konsep dari apa yang kamu tulis di buku kamu. Gitu ya. Oke, saya Iya Pak, pikir makasih Pak. ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai sekarang ya. Sampai di sini karena waktu kurang dari 1 menit lagi. Apabila ada pertanyaan, bolehlah kita nanti bahasnya di grup ya. Kemudian kalau misalkan ada di antara kalian yang ingin memperlihatkan naskahnya atau ingin saya untuk melihat sejauh mana karangannya atau dievaluasi lah bahasanya ya, silakan boleh kirimkan ke email saya untuk saya lihat atau saya amati ya. Kira-kira kekurangannya di mana, apakah ini ada peluang dan lain sebagainya. Jadi silakan gunakan email saya untuk melakukan itu ya. Saya kira sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi. Selamat berkarya.